Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh semua, Ustadz Aeb, Ustadz yang kami cintai semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kembali bertemu di kajian MPP, kajian mingguan. Terima kasih buat teteh yang juga sudah hadir, sudah ikut bergabung. Tema kali ini yang kita akan bahas yaitu mengenai jangan remehkan hal kecil, cermin akhlak sejati seorang muslim. Ini sebenarnya berlaku bagi semua orang ya, termasuk saya ya Ustadz ya. Kita suka lupa tuh kayak Ustadz menerobos lampu merah, ah bukan merah, masih pink antara oranye gitu kan dengan masih pink gitu. Terus hal-hal kecil buang sampah sembarangan kayak gitu ya Ustadz ya. Terus mungkin ya kalau gibah ya kita anggapnya gibah-gibah kecil kayak mengkonfirmasi sebenarnya itu termasuk juga dosa besar ya Ustadz, mengurangi takaran, ngibul-ngibul kecil gitu kan. Padahal yang kecil-kecil itu ya Ustadz ya kalau ditumpuk jadi banyak dan mungkin di mata Allah bukan kecil sebenarnya. Jadi kita mau mendengarkan kajian dari Ustadz ini supaya kita terhindar dari hal-hal yang kita anggap kecil padahal itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Mangga Ustadz, silahkan. Mengerti ya terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Ya fatahu ya alim. Iftah lana futuhal arifin waj'alna min 'ibadika salihin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua dimanapun berada senantiasa sehat walafiat, berada dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas dan nanti kita diskusi terkait dengan hal kebaikan. Ya, kebaikan sekecil apapun itu jangan sampai diremehkan, begitupun kejelekan sebenarnya. Ya, dua hal yang eh, saling tolak belakang dan semuanya ada perhitungannya di hadapan Allah SWT. Baik, sambil saya mencari slide. Hilang lagi. Ya, sebagaimana tadi di awal disampaikan bahwa insya Allah tema kita terkait dengan jangan meremehkan hal kecil, karena memang itu merupakan cerminan akhlak sejati kita sebagai orang yang beriman dan juga sebagai seorang muslim atau muslimah. Akhlak itu adalah sesuatu yang dilakukan secara refleks gitu kan. Itulah akhlak. Nah, maka bagaimana dengan kebaikan yang kita lakukan di dalam keseharian, hal-hal yang kita lakukan, ya memang itulah mencerminkan akhlak pelakunya. Maka mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini, kita teringat dengan sebuah kisah. Ya, kita kira pernah mendengarnya tentang kisahnya seorang pelacur ataupun nama lainnya sering disebut apa? Kupu-kupu malam gitu kan. Ya, seorang kupu-kupu malam pelacur di kalangan Bani Israel kan dikisahkan. Ya. Jadi suatu ketika melewati
seekor anjing ya yang sedang berada di sekitaran sumur gitu kan ya, dan kehausan dan hampir masuk ke dalam sumur itu, otomatis ketika dia masukkan terjerumus dan kemungkinan tidak bisa diselamatkan. Ya. Jadi anjing berkeliling di sekitar sebuah sumur, hampir mati kehausan. Ya. Kemudian saat itu datang seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang melihatnya. Kemudian dia memakai sepatu dan melepas sepatunya. Sepatunya dilepas, kemudian dia mengambil air, kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Ya, singkat cerita berarti air tersebut diminum ya oleh anjing dan anjingnya itu menjadi segar kembali karena meminum air karena tadinya kehausan. Nah, dan di akhir kisah itu disebutkan faghfirallah bihi. Seorang perempuan yang menolong itu padahal dia seorang pelacur, dan yang ditolongnya adalah anjing. Anjing itu adalah hewan yang dikategorikan di dalam ilmu fikih itu adalah najis yang mughaladzah ataupun yang ketika mensucikannya itu harus dengan ada ketentuan-ketentuan ya dibandingkan dengan najis yang lainnya. Tetapi ketika apa? Ketika itu di dalam sebuah cerita bahwa seorang perempuan menolong walaupun seekor anjing itu kan hewan, tetapi itulah kebaikan. Nah, maka itulah menjadi sebab dia diampuni dosanya. Nah, bahwa dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran selaras dengan judul kita kajian bahwa jangan meremehkan sekecil apapun hal-hal kebaikan. Ya, karena tadi di awal kita menyampaikan hal-hal yang sedikit itu ketika dilakukan lama, sering, ya menjadi banyak juga itu kan. Nah, ataupun satu kisah lagi, ya, terkait dengan seorang laki-laki yang juga sama diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia seolah-olah melakukan hal kecil sebenarnya, tetapi itu di mata Allah menjadi sebab dia sama juga diampuni dosanya. Ya, seorang laki-laki yang berjalan di suatu jalan, kemudian dia mendapati duri di jalan tersebut, dahan yang berduri di tengah perjalanan, kemudian dia menyingkirkannya. Menyingkirkannya, maka dengan perbuatan itu sama di akhir kisah ini adalah fasyakarallahu lahu faghfarallah. Ya, Allah berterima kasih dalam artian ya merasa senang dengan apa ya? Allah meridhoinya gitu kan. Dan faghfirallah, ya faghfirallah. Allah juga mengampuni. Jadi dari dua kisah ini kelihatan sepele, tetapi bagaimana dampaknya di hadapan Allah itu ketika itu dilakukan dengan betul-betul ya nanti sesuatu yang menyebabkan amalan kita besar pahalanya di hadapan Allah adalah juga nanti terkait dengan niat. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka dari dua kisah ini sebenarnya kesimpulannya judul ini ya jangan meremehkan hal kecil karena itu memang merupakan cerminan bagaimana akhlak kita sebagai seorang muslim ataupun muslim. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa janganlah kamu meremehkan kebaikan apapun. Ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan ya. Remeh itu kalau setahu saya bahasa Sunda kan itu kan sisa itu ya, sisa makan makanan nasi jadi yang satu dua itu kan satu butir dua butir tiga butir gitu remeh disebutnya gitu kan ya. Nggak tahu ini remeh ini apakah memang serapan dari bahasa Sunda ataupun bahasa yang lain ya. Jadi remeh itu kan sesuatu yang kecil ya, makanya jangan meremehkan kebaikan apapun. La tahqiruna minal ma'rufi syai'an. Ya, kemudian baginda Rasul mencontohkan di sini hal yang sepertinya sepele tetapi semua kita
ada kalanya lupa dan ini menjadi sebab sesuatu itu menarik di hadapan orang lain. Ya, di sini baginda Rasul dalam hadis riwayat Muslim ini melanjutkan dengan mencontohkan itu kan. Walau antal akhak, meskipun kamu bertemu dengan saudaramu biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri-seri, dalam artian membuat orang lain itu senang gitu kan. Nah, ini kan kelihatan sepele, tetapi memang ada keterangan lain juga menyebutkan bahwa kita memberikan rasa bahagia kepada orang lain, idkhalus surur, itu adalah sebuah kebaikan yang bernilai di hadapan Allah. Nah, dan memang kenapa wajah? Karena wajah itu kan sesuatu yang paling pertama dilihat adalah memang wajah. Dan ada kalanya kita memang terpengaruhi dengan bagaimana tanggapan orang lain. Ya, maka bagaimana di dalam hadis ini mencontohkan sesuatu yang kayak sepele, tetapi itulah hakikatnya, itu kan bagaimana gambaran seseorang. Jadi jangan remehkan kebaikan apapun itu, ya. Dan di sini Rasul melanjutkan walau antal akhaka biwajhin talqin, walaupun bertemu dengan saudaramu itu dengan wajah yang berseri-seri, intinya membuat orang lain itu senang, suka, bahagia. Ya, jadi ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itulah hakikatnya orang yang bermanfaat. Gitu kan. Ya. Jadi kebaikan apapun, semuanya ada balasannya. Kemudian sekecil apapun, itu akan berdampak bagi orang yang melakukannya, ataupun bagi yang melihatnya orang lain. Gitu kan. Ya, jadi dari keterangan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, maka di dalam hal ini para ulama menyebutkan setidaknya sampai disebutkan satu-satu gitu kan, contoh-contoh di dalam kehidupan gitu. Ya, pelajaran yang bisa diambil dari hadis Nabi ini adalah banyak sekali. Ya, banyak sekali, di antaranya jika engkau melihat seekor semut terpeleset, ya, dan jatuh di air, maka angkatlah tolong dari dia. Karena barangkali itu yang menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Ya, semut kecil gitu kan. Ketika kita tolong, bisa jadi itu yang menyebabkan kita diampuni di akhirat. Disebutkan juga jika engkau menjumpai batu yang kecil di jalan yang bisa mengganggu jalannya orang lain, ya, maka singkirkanlah. Barangkali itu yang menjadi penyebab dimudahkannya jalan menuju surga. Jadi ketika kita melihat gangguan di jalan yang mengganggu orang lain, karena ada kalanya orang itu tergelincir, terpeleset, bukan dengan batu yang besar, tetapi dengan batu yang kecil. Gitu kan. Nah, jika engkau menjumpai anak ayam terpisah dari induknya, ya, biasanya ketika ayam itu punya anak masih kecil-kecil, sensitif biasanya. Gitu kan. Ketika engkau menjumpai itu, maka ambil dan susulkan dia dengan induknya. Ya, semoga itu menjadi penyebab, bisa menjadi penyebab Allah mengumpulkan dirimu dan keluargamu di surga. Ya. Kemudian jika engkau melihat orang tua yang membutuhkan tumpangan di perjalanan, ya, maka antarkanlah, bantulah dia. Karena barangkali bisa menjadi sebab kelapangan rezekimu di dunia ini. Jika engkau bukanlah orang yang menguasai banyak ilmu agama, maka setidaknya ajarkanlah alif batasa kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Setidaknya itu menjadi amal jariah untukmu yang tak akan terputus pahalanya meski engkau berada di alam kuburmu nanti. Nah, dan jika engkau tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali, tidak bisa, maka tahanlah tangan dan lisan ini dari menyakiti orang lain. Setidaknya itu menjadi sedekah
untuk dirimu. Jadi kalau tidak bisa berbuat kebaikan, jangan menyakiti gitu kan. Nah, maka terkait dengan kebaikan ini, ketika ditanya baginda Rasul, siapakah seorang muslim sejati itu bagi Rasulullah? Ya, dijawab oleh baginda Rasul, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Ya, jadi seorang muslim yang sejati itu, orang yang baik itu adalah dia man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Orang lain yang merasa aman dari ucapannya dan dari gerak tangannya, dalam artian tidak membuat orang lain tersakiti. Itulah seorang muslimah yang sejati. Nah, jadi dari hadis yang pendek ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran sampai dicontohkan berbagai halnya dalam kehidupan sehari-hari. Intinya bahwa sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas di hadapan Allah. Kemudian semua kita siapapun itu berpeluang untuk melakukan kebaikan yang kecil apalagi yang besar. Ya, yang kecil apalagi yang besar. Ya. Bahkan dari gambaran ini bukan cuma manusia, saudara kita ataupun tetangga ataupun siapapun itu. Ya. Bahkan dari cerita yang tadi juga adalah hewan. Ya, di sini pun diperjelas di dalam hadis ini juga walaupun semut yang ditolong, semut juga kan hewan. Ya, memang ada kalanya kita tidak begitu memperhatikan gitu kan atas hal-hal yang kecil itu kan. Ya, dari semut tadi kan kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana semut itu ketika bertemu memang berhenti gitu kan. Berarti ada sesuatu yang dilakukan. Nah, inilah sahabat semua yang dirahmati Allah, teteh-teteh, ibu-ibu rahimakumullah, bahwa dari hadis yang pendek ini banyak sekali pelajarannya, maka tadi siapapun kita berpeluang sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan aktivitas kita keseharian. Ya, yang menjadi ibu rumah tangga di rumah, juga bagaimana keseharian menemani pasangannya, suaminya, menemani anak-anaknya, begitupun siapapun itu. Ya, semua kita berpeluang besar beramal kebaikan sesuai dengan aktivitas kita di dalam keseharian. Selanjutnya sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka amalan itu bagaimana niatnya. Nah, di dalam keterangan ini disebutkan banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Ya, berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya. Dan sebaliknya, warubba amalin kabirin, dan berapa banyak amalan besar tusaghiruhun niyah, menjadi kecil karena niat pelakunya. Ya. Jadi berhati-hati dengan niat karena ini akan menjadikan kualitas amalan kita di hadapan Allah. Ataupun juga disebutkan amalan yang kelihatannya dunia itu bisa menjadi amalan akhirat dalam artian besar pahalanya nanti dipetik di hadapan Allah. Ya, karena memang kita hidup di dunia. Ataupun yang sebaliknya, ya, kelihatannya amal akhirat amalan besar, ya. Tapi ketika niatnya, tujuannya, motivasinya tidak baik bukan karena Allah, ya. Contohnya amalan keseharian sholat itu kan. Ya, maka sholat itu dibantu dengan lafal kita niat. Usolli fardhu zuhri, kalau niat zuhur, niat saya sholat zuhur, arba rakaatin, 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, ya, lillahi ta'ala. Karena Allah, dibantu dengan dilafalkan niat, supaya kita betul-betul sholat itu lillahi ta'ala, karena Allah. Karena ada orang yang sholat bukan karena Allah, ataupun niatnya terkurang, maka disinggung di dalam surat Al-Ma'un itu kan, celaka bagi orang yang sholat. Ya, ya, kok yang sholat celaka? Ada ayat lanjutannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Dan kemudian dia sholatnya itu ingin
dilihat oleh orang lain. Ria kan. Ria itu kan amalan kebaikannya ingin terus dilihat oleh orang lain. Ya, kalau sekarang kan mudah sekali ya ingin dilihat itu, apalagi zaman media sosial ini kan diposting jadi tahu seluruh dunia gitu kan. Nah, itulah amalan besar, amalan akhirat, tetapi ketika niatnya kecil, ya bisa jadi kecil dan bisa jadi tidak ada di hadapan Allah niatnya. Salat itu niat karena Allah. Ya, salat amalan kebaikan yang besar, juga amalan akhirat, ya, karena nanti semuanya diperhitungkan di akhirat, walaupun hikmahnya juga fadilahnya di dunia juga kita merasakan dari kebaikan-kebaikan itu. Ya, tetapi ketika niatnya kurang tepat, ya, padahal tadi dibantu dengan dilafalkan lillahi ta'ala, maka menjadi kecil di hadapan Allah pahalanya. Ataupun bisa jadi tidak ada gitu kan. Nah, begitupun amalan-amalan yang lain yang kelihatannya akhirat tetapi niatnya kurang ataupun bahkan tidak baik, ya. Maka dalam sholat juga tadi ada orang-orang yang celaka dengan sholatnya karena memang ingin dilihat kebaikan-kebaikan sholatnya. Ya, ria namanya. Ataupun amalan yang kelihatannya dunia gitu kan. Ya, kelihatan dunia seseorang untuk menafkahi keluarganya, ya, sebagai tulang punggung keluarga, seorang bapak-bapak mengayuh sepeda karena memang dia usahanya adalah jualan ibaratnya dengan menggunakan perantara sepeda sampai dia kecapean, kepanasan. Ya, kelihatannya dunia gitu kan. Dan tidak begitu seberapa lakunya, tetapi dia niatkan untuk membiayai, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, maka Rasul memberikan perhatian khusus terkait orang seperti itu. Ya, ketika ada seorang sahabat, kemudian dia tangannya sampai melepuh, ya kepanasan karena bekerja, ya bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, dan Rasul sampai mengatakan bahwa ada dosa-dosa yang tidak bisa ditebus, ya kecuali dengan keringat, bukan? Nah, jadi ada amalan-amalan yang kelihatannya dunia, tetapi itu menjadi akhirat pahalanya besar dengan niat. Maka siapapun kita, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan senantiasa memperbarui niat kita. Ya, entah itu yang kelihatannya amalan dunia menjadi akhirat, ataupun yang jelas-jelas amalan akhirat, ya betul-betul niatnya lillahi ta'ala, sehingga nanti semua pahala kebaikan akan kita dapatkan di akhirat insya Allah. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian teruslah berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran itu dan hadis Nabi juga sama gitu kan. Terkait dengan perhitungan kebaikan. Ya, di dalam surat Al-An'am ayat 160 bahwa barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan sebaliknya, siapa yang membawa perbuatan jahat, ya, maka dia diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya dan tidak dirugikan. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, itu diberikannya 10 kebaikan. Tetapi ketika berbuat kejahatan, hanya satu yang diberikan. Ya. Jadi Allah itu maha Rahman, maha Rahim kepada kita semua sebagai hambanya. Ya. Begitupun di dalam hadis Rasul juga disebutkan bahwa satu kebaikan itu diberikan sampai 10 kebaikan, ya, bahkan sampai 700 dan sampai tidak terhingga, ya.
ila sab'ami'ati dhi'fin ila adha'afin katsiratin gitu kan. Ya. Satu, kemudian 100 sampai 700 sampai tidak terhingga. Ya. Maka perumpamaan orang yang bersedekah, ya, berbuat kebaikan, salah satunya dengan sedekah itu kan, berinfak. Dalam Al-Quran disebutkan, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, jadi permisalan seseorang yang melakukan kebaikan di sini berinfak ataupun bersedekah fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti sebuah eh, buah gitu kan, kemudian dia bercabang menjadi berapa? Menjadi 7 kemudian. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, kemudian setiap cabang itu menjadi 100. Jadi kan 700. Ya. Dan akhir ayatnya adalah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan sesuai dengan yang Allah Maha menghendaki itu kan. Ya, jadi kalau kebaikan itu 10 sampai ya 7 sampai 700 sampai tidak terhingga gitu kan. Berbeda dengan kejahatan. Allah Maha Rahim, Maha Rahman, Maha Rahim terhadap apa yang hambanya lakukan. Nah, berarti terus berbuat kebaikan itu lebih banyak perhitungan pahala kebaikan dibandingkan dengan kejelekan. Ya, diperjelas lagi dengan hal-hal yang lain. Ya, ketika dibahas tentang bagaimana kita membaca Al-Quran gitu kan. Ya, sampai Rasul menyebutkan, aku tidak menyebutkan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Ya, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya kan? Ada di beberapa surat itu kan diawali dengan huruf-huruf yang dibaca secara lengkap gitu kan. Disebutnya Fawatihus Suwar, pembuka surat Alif Lam Mim ataupun Yasin gitu kan, Nun dan yang lainnya. Nah, Rasul mencontohkan di dalam hadis itu, aku tidak mengatakan itu akan Alif Lam Mim itu satu ayat gitu kan, tapi bukan satu huruf, itulah 3 huruf. Dan Rasul menyampaikan wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, jadi bahkan ketika di dalam membaca Al-Quran, dalam hadis itu disebutkan, siapa yang merasa kesusahan, ya kan ada kalanya susah mungkin baca Quran, sampai keluar keringat dingin gitu kan. Ya, yang besar yang kecil keringatnya. Nah, di akhir hadis itu disebutkan bahwa walladzi yaqra'u wa huwa 'ani syaqqun wa yatata'ata lahu ajran. Ya, double pahalanya kebaikannya. Yang merasa terbata-bata kesusahan. Ya, begitulah pahala-pahala kebaikan. Jadi lebih banyak pahala berbuat kebaikan dibandingkan dengan kejelekan, gitu kan. Ini menjadi motivasi bagi kita bahwa sekecil apapun kebaikan kita berpeluang besar melakukannya, siapapun itu. Nah, jadi itulah kebaikan yang kita lakukan. Maka ini sebagai motivasi bagi kita teruslah berbuat kebaikan karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi lebih besar tingkatannya dibandingkan dengan melakukan kejahatan ataupun keburukan. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap kebaikan, apapun yang kita lakukan, ada balasannya tentunya. Ya, apapun itu, yang kelihatan sepele, yang kelihatannya biasa-biasa saja, ya, semuanya ada balasan. Karena begitulah Allah memberikan balasan kepada hambanya. Kita ingat dalam surat Az-Zalzalah, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, maka dia akan melihat balasannya, ya, melihat hasilnya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitupun sebaliknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kejahatan sebesar zarrah pun, maka akan melihat hasilnya. Kita fokus kepada kebaikan. Ya, kebaikan sekecil apapun,
itu Allah akan memberikan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, para ulama menyebutkan terkait dengan zarrah itu kan, ya, berkembang penyebutan ataupun diartikan, ya. Zarrah itu kan diartikan sebagai sesuatu yang paling kecil. Ya, kalau dulu disebutkan bahwa atom adalah partikel yang paling kecil gitu kan, sampai sulit kita melihatnya. Nah, setidaknya para ulama menyebutkan kalau diibaratkan semut yang kecil, ya, karena kenapa semut? Ya, karena semut ketika berada di atas kepala kita mungkin hampir tidak terasa gitu kan. Ya, zarrah kecil gitu kan. Kalau diibaratkan semut yang kecil tidak terasa gitu kan. Ada menempel ataupun berada di dalam tubuh kita gitu kan. Ya, maka walaupun kelihatannya kecil, kemudian juga tidak berdampak apa-apa, kalau diartikan sebagai sebuah zarah, nanti ada balasannya. Sebut kecil. Ataupun juga diartikan, ya butiran-butiran kecil. Ya, hal yang paling kecil di dunia ini. Butiran debu di udara. Ya, biasanya ketika apa? Butiran debu di udara itu ketika bisa terlihat ketika ada sinar biasanya. Ya, ketika ada sinar, entah itu sinar matahari ataupun sinar cahaya yang bisa menembus. Ya, biasanya lebih kelihatan ketika apa? Ketika ada asap, ibaratnya kan asap. Asap itu kan sesuatu yang halus sekali gitu kan, asap. Tetapi ketika tersinar itu kan, itu lebih lebih kelihatan jelas gitu kan. Nah, pokoknya yang paling kecil di dunia ini, ada kan hal-hal yang memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ini, harus menggunakan alat gitu kan. Apapun alatnya itu. Nah, itulah zarah. Maka intinya dari pembahasan zarah ini, ya, sebegitu detailnya Allah memberikan pahala kepada kita itu kan. Ya, maka tidak akan tertukar nanti balasannya. Ya, Allah itu kan menulis, menugaskan kepada tentaranya malaikat. Ya, ada yang mencatat kebaikan dan juga ada yang mencatat keburukan. Ya, malaikat yang senantiasa dekat dengan kita. Dalam Al-Quran disebutkan, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada sesuatu yang diucapkan melainkan tertulis semuanya, disaksikan oleh siapa? Raqib atid. Ya, yang dekat dengan kita, semua kita. Maka di antara nama-nama malaikat itu ada Raqib dan Atid, ya, yang tugasnya mencatat amal kebaikan kita dan amal keburukan. Ya, itulah zarah. Jadi bagaimana kebaikan yang kita lakukan semuanya ada balasannya di hadapan Allah walaupun sekecil apapun. Ya, maka lagi-lagi kita senantiasa menyampaikan peluang besar bagi kita berbuat kebaikan siapapun kita. Nah, kemudian terakhir, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, teruslah berbuat kebaikan karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 215 itu, bahwa kebaikan apapun yang kalian lakukan, kata Allah, maka Allah Maha mengetahui. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun kebaikan yang kalian lakukan min khairin fa innallaha bihi alim. Maka Allah Maha mengetahui. Kedipan mata Allah mengetahui. Makanya disinggung, ya alamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui bagaimana ada mata yang berkhianat, ada mata yang berkedip. Ya kan, kedipan mata itu banyak artinya, gitu kan. Ya, ketika kedipnya sebelah, gitu kan. Apa artinya berbeda dengan ketika kedipkannya kedua-duanya sering, gitu kan. Nah, jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui dan juga Allah pasti akan balasnya. Ya, maka kita
selama di dunia ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, karena mungkin di waktu yang sama ada saudara-saudara kita ataupun siapapun itu yang dipanggil lagi sama Allah, kembali kepada Allah, dan kita bersyukur alhamdulillah, ya, di kesempatan kali ini pun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di dalam majelis virtual ini. Mudah-mudahan kita semua, sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah bimbing, Allah tuntun kepada kebaikan-kebaikan, sehingga kita termasuk orang-orang yang terus mendapatkan pahala kebaikan karena memang terus berbuat kebaikan. Demikian dan sekian yang bisa disampaikan, sementara kita bisa lanjutkan nanti dengan saling berbagi diskusi. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatannya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sementara kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam ya. wabarakatuh. Atur nuhun pisan Ustadz. Masya Allah Ustadz. Kajiannya tadi ya Ustadz ya itu ya tadi Ustadz kita suka lupa hal-hal kecil ya Ustadz ya. Karena yang kita ingat kan amal itu zakat ya Ustadz ya gitu kan yang besar-besar lah pokoknya. Tapi kita suka mengabaikan hal yang kecil. Saya jadi ingat Ustadz saya baca tapi saya lupa namanya siapa. Jadi mungkin Ustadz tahu ya waktu itu jadi ada seorang eh, orang ulama kayaknya zaman Nabi gitu Ustadz ya dia bernanya kepada malaikat namanya dia tercatat nggak yang masuk surga gitu ya Ustadz ya kalau nggak salah saya lupa karena dia sudah merasa tahajud setiap malam menangis-nangis gitu ya Ustadz ya ternyata dicek sama malaikat namanya nggak ada mungkin salah dicek lagi namanya tidak ada dan ternyata walaupun dia tahajud dan ibadahnya bagus tapi dia masih mengabaikan tetangganya yang miskin, di sekitarnya gitu, di dunianya. Jadi ternyata dia masih mengabaikan hal-hal kecil gitu. Itu benar ya Ustadz ya, itu ada kan ya Ustadz ya. Saya lupa namanya Ustadz, tapi pernah baca itu. Gimana Ustadz? Ya, memang ada kisah-kisah yang menjadi iktibar pelajaran bagi kita. Ya, dari kisah-kisah seperti juga tadi yang di awal disampaikan, kemudian yang Teteh sebutkan itu kan, intinya memang bagaimana Allah itu memberikan pahala kebaikan, ya, memberikan ridho itu kan. Allah itu memberikan ridhonya, rahmatnya kepada kita, ya bukan semata-mata besarnya amalan kita. Dalam artian, ya memang kita harus memperhatikan amalan kebaikan, tetapi juga ya tadi niatnya. Ya, karena memang di hadapan Allah itu begitu berharga. Dan intinya dari cerita tadi juga memang ada kalanya seseorang itu, ya tadi dimasukkan ke dalam surga, dapat rahmat Allah dan ridhonya, ya bukan semata-mata karena sholatnya yang banyak, ya ataupun sedekahnya yang juga banyak, ataupun juga puasanya yang rajin, ya bisa jadi dia masuk ke dalam surga dapat rahmat Allah karena memang ketika mendapatkan ujian dia merasa rela dan ridho gitu kan, bisa jadi itu kayak sepele gitu kan, ya eh, ya selaras mungkin dengan yang cerita yang Teteh sampaikan, ya merasa sudah banyak amalan, ternyata pas dicek oleh malaikat gitu kan yang mengetahui atas izin Allah ternyata tidak termasuk ke dalam daftar orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Ya tadi memang bagaimana dengan niat kita itu kan, karena sebenarnya niat itu kan yang mengetahui hanya orang yang bersangkutan dengan Allah gitu kan, karena itu adalah urusannya, urusan kolbu, ya dengan Allah pemilik kolbu itu kan, ya demikian mengatanya. Baik Ustadz, jadi memang semua tergantung kepada niat ya, lillahi ta'ala atau bukan gitu ya Ustadz ya. Itu yang agak susah ya Ustadz kadang-kadang kan ya gitu. Kita ya namanya manusia ya Ustadz, apalagi tinggal di dunia gitu. Ada aja dorongannya gitu kan. Apalagi seperti yang dikata Ustadz dengan sosmed gitu. Bagus juga sih Ustadz kadang-kadang ya. Misalkan kita ngeliat orang sedekah gitu ya memberikan makan kepada yang tidak mampu atau fakir miskin.
Bagus sih Ustadz ya kadang-kadang ya maksudnya bukan kadang-kadang bagus memperlihatkan kalau bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Kita Iya. kan jadi kepengen ya Ustadz ya kayak misalkan saya ngeliat ada orang yang membantu orang lain walaupun dia misalkan selebgram atau apa gitu. Itu kadang bikin saya menitikkan air mata gitu Ustadz ya. Oh ya Allah baik banget. Walaupun niatnya dia mungkin tidak baik ya Ustadz ya. Mungkin hanya pamer misalnya, tapi dia sudah menyentuh hati saya gitu Ustadz. Berarti Iya. kan itu termasuk amal sebenarnya Ustadz ya bagi dianya atau gimana Ustadz? Karena dia sudah membuat saya jadi tersentuh dan jadi oh ya Allah nih masih ada orang yang memikirkan bapak-bapak tua misalkan yang bawa barang susah dibantu diberikan uang gitu. Nah itu gimana Ustadz? Apakah ke dianya bagaimana, ke sayanya juga bagaimana gitu Ustadz? Buat saya kan dia memberikan suatu kebaikan walaupun niatnya kita tidak tahu niatnya dia itu apa. Gimana Ustadz? Enggak. Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan orang yang bersedekah, ya, ataupun yang berinfak, memberikan sesuatu kepada orang lain, ya itu kan sebenarnya pilihan. Ya, kalau tadi memang dampaknya lebih baik ketika eh, diinfokan atau diberitakan, ataupun dibikin status, itu saya kira ketika banyak orang, bahkan sampai ketika pengikutnya itu sampai jutaan gitu kan, berarti sampai berjuta-juta yang tersentuh dengan kebaikan dia, ya itu dia mendapatkan pahala kebaikan karena memang membuat orang lain termotivasi. Itu salah satu apa, salah satu alasannya ketika apa, ketika semakin banyak pengikut ya kan, ketika apa, melakukan kebaikan tersentuh ya lebih mudah gitu kan ya. Jadi memang begitulah. Kalau dulu memang, kalau bahasa sekarang kan itu like, comment, and share gitu kan. Ya dulu juga baginda Rasul sebenarnya seperti itu gitu kan. Ketika mendengarkan kajian itu kan sampaikan kepada orang yang tidak datang. Bahasanya kan seperti itu. Kalau sekarang kan share gitu kan, sampaikan itu kan. Like itu kan sukai, kemudian amalkan gitu kan. Kemudian sampaikan kepada orang lain. Ya, cuma bahasa sekarang memang itu gitu kan, like, eh, comment, and share gitu kan. Ya, jadi pilihan sebenarnya. Semuanya baik gitu kan. Mau diinfokan, mau di-sharekan, ataupun mau diam-diam, itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran disebutkan ya, terkait dengan berinfak, bersedekah, berbuat baik itu. Ya salah satunya memang infak atau sedekah ya. Ya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 274 itu disebutkan bahwa alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan naharin sirra wa alaniyah. Orang yang berinfak ya, kepada saudaranya, kepada orang lain, ataupun yang bersedekah. Infak itu kan memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Amwalahum, dengan hartanya. Kapan? Billaili wan nahar, siang dan malam. Ya kapanpun gitu kan. Sirron wa alaniyah. Ya, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan gitu kan. Ya, mau diumpetin dalam artian sampai ada ungkapan kan, ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak mengetahui. Berarti itu alani, sirron gitu kan, rahasia, dirahasiakan, ataupun secara terang-terangan, ya sampai tadi mengundang wartawan ibaratnya supaya diliput gitu kan, ya supaya diketahui dan supaya menjadi motivasi bagi orang lain, ya itu memang bagus niatnya gitu kan. Ya mudah-mudahan senantiasa lurus gitu kan, tidak ada setan yang mengganggu kan, memang setan itu senantiasa mengganggu. Maka baginya falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka baginya diberikan ajar, pahala kebaikan dari sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, dia tidak bersedih dan dia bahagia, tidak bersedih hati dan tidak takut gitu kan. Itu salah satu memang manfaat daripada sedekah, itu merasa bahagia. Ya, ketika yang menerimanya bahagia, yang memberi itu lebih bahagia sebenarnya itu kan. Nah, jadi ini pilihan. Ya, kalau memang dampaknya itu lebih, dampak kebaikannya itu lebih banyak dengan di-sharekan, ya saya kira silahkan, ini pilihan gitu kan. Tidak ada larangan. Jadi di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan, yunfikuna amwalahum bilaili wa nahari sirran wa alaniyah. Ya, yang penting mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, hati-hati dengan niatnya gitu aja. Karena ada kalanya orang yang niatnya apa? Orang yang sembunyi-sembunyi tetapi ya niatnya mungkin, ada kalanya orang yang terang-terangan niatnya jauh lebih baik daripada yang sembunyi-sembunyi.
Yang penting niatnya gitu aja ikhlas ya. Jadi mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, mau siang, mau malam, mau besar, mau kecil, yang penting niatnya perhatikan itu kan ikhlas. Demikian mau alam. Baik Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah, Nuhun Ustadz. Mbak Berta, ada pantun Mbak Berta sebelum kita ke tanya jawab dengan Ibu Ada Mbak Ida? Dini. Oh ada, silakan Mbak Berta, mangga. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Musim gugur banyak gerimis, subur jamur beraneka jenis. Ustadz Aeb dari Laci Amis di kajian MPP di Rabu Manis. Musim dingin mobil ganti ban, jalanan licin jadi ancaman. Jalanan licin kan jadi ancaman. Berbuat baik adalah kewajiban bagi orang bertakwa dan beriman. Bagaikan air jatuh di daun talas, irama air sepoi-sepoi dan jelas. Berbuat baik haruslah ikhlas tanpa berharap beroleh balas. Jemaah MPP rasa keluarga hadir pengajian di waktu jeda. Jika berharap dapatkan surga, amalan baik janganlah ditunda. Meniti jembatan berhati-hati, jembatan kuno bahannya jati. Menjaga akhlak budi pekerti, tabiat buruk haruslah diganti. Santri-santri yang bekerja bakti di kaki bukit yang mendaki. Suka menolong berbaik hati, niscaya hidupnya dikejar rejeki. Mendengar komedi dalam cerita, semua yang hadir jadi tertawa. Kebaikan tanpa pandang harta, namun karena iman dan takwa. Bu Susi selalu mengajak makan ikan. Kapal ilegal kan ditenggelamkan. Balas kejahatan dengan kebaikan, Allah pasti akan memenangkan. Koruptor negeri saling mencurigai. Hal pasal tentang hukuman mati. Kebaikan walau tak dihargai, tetaplah baik, tenangkan hati. Hujan rintik di atas tenda, dingin cuaca hadir mendera. Perbuatan baik jangan ditunda, lakukan saja dengan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh, Mbak Berta, Masya Allah. Mbak Berta, kalau Bu Susi mah bawaannya tenggelam ya, tenggelamkan. Gitu. Tenggelamkan, Ustaz. Mbak Ini Berta saya harus ke Ciamis, Mbak Berta ke harus ke Pangandaran. Pangandaran. Biar lihat Iya, kapal-kapal yang ditenggelamkan oleh Bu Susi jadi objek wisata itu. Itu. siap. Ini ada pertanyaan juga Mbak Dini dari saya, Mbak Dini. Setelah ini ya, Mbak Berta, setelah Bu Oh, siap. Idar. Soalnya Bu Idar Siap, udah dari siap. tadi melambai-lambai, kasihan Monggo. capek, tangannya udah pegal pasti. Tafadholi. Baik, makasih Mbak Berta. Bu Idar, mangga Bu Idar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Tedini dan semuanya. Salam. Pertanyaan saya, Ustadz, mungkin ada dua. Pertama mengenai niat untuk berbuat baik itu, Ustadz. Kadang-kadang kita berbuat baik, tetapi ya spontan saja begitu, Ustadz. Misalnya ada orang jatuh, kita tolong, itu kan suatu perbuatan baik. Tapi kita tidak, ya spontan saja, tidak ada berniat karena Allah dan juga tidak ria dan tidak ada pokoknya ditolong begitu karena ya ya hati itu tergerak untuk menolong, tapi ya niatnya itu bagaimana ya Ustadz? Kan kadang-kadang kita nggak sempat bukan nggak sempat gitu, nggak ingat untuk berniat, tapi ya kita itu menolong bukan karena ria. Apakah itu termasuk amal ibadah atau suatu amal yang tidak ada pahala, Ustadz? Dan pertanyaan yang kedua ini mengenai mungkin maksiat yang sering sering terjadi, apalagi di sekitar Paris gitu. Misalnya kita mau jalan kaki dekat sih, tapi kebetulan ada bis yang berhenti. Kita naik aja, tapi nggak bayar gitu. Karena cuma dekat dan karena kalau bayar ya bayarnya jauh dekat sama aja. Apakah itu termasuk dosa, Ustadz? Kan bis itu tetap jalan walaupun naik kita atau tidak naik tetap jalan gitu Ustaz. Jadi yang pertama mengenai amal yang tidak ada niat khusus tapi tidak ria juga apakah itu berpahala. Kemudian naik naik bus yang
dekat yang tidak kita bayar begitu. Karena jauh dekat bayarnya sama, sedangkan kita cuma di atas bus itu mungkin cuma 3 menit gitu. Makasih Ustadz. Baik Ustadz, mangga langsung dijawab. Bu Idar pindah aja ke Montpellier, transport di sini gratis Bu Idar semuanya. Oh, Jadi iya. gratis Bu Idar, mau tram, mau bis apapun gratis. Jadi Bu Idar pindah ke Paris sini kalau aja. untuk orang tua juga, tapi di sini tergantung departemennya Di dan sini tergantung gratis Bu ininya. Idar. Oh ya, Apartemen semua Nero gratis ya. gratis, semua gratis. Gratis. Luar biasa ya Alhamdulillah. Montpellier ya. Mangga Alhamdulillah. Ustadz. Ya, baik, terima kasih Baidar atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan niat, ya. Jadi spontan itu kan. Ya, jadi Ya, memang Ustaz. niat itu eh, memang langsung dilakukan, ya. Beda dengan dalam bahasa Arab itu kan ada disebut dengan ada mengazam, azam. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau berazam, azam itu kemauan keras, keinginan, tetapi tidak langsung. Ya, kalau niat, ya di dalam ilmu fikih juga disebutkan bahwa an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Ya, jadi niat itu adalah ingin melakukan sesuatu dan langsung dilakukannya spontan. Ya, kayak tadi menolong, walaupun tidak terucap, saya niat menolong, karena repot juga ketika apa? Ya sebenarnya ketika akan sholat dilafalkan dengan apa? Dengan lisan, itu kan usolli ataupun niat zakat, itu kan membantu saja. Ya, jadi tempatnya niat itu adalah di dalam kolbu, di dalam hati dan spontan. Ya, spontan. Maka ketika ada orang orang jatuh langsung kita tolong, itulah amal kebaikan. Tidak usah apa eh, ya justru itulah kebaikannya gitu kan, spontan itu udah terbiasa, jadi tidak mikir-mikir dulu ini bantu jangan itu kan. Ketika spontan itulah amal kebaikan. Jadi akhlak itu para ulama menyebutkan yang mendefinisikan bahwa sesuatu yang dilakukan dengan spontan, ya tentunya dengan niat yang baik, ya. Dan saya kira otomatis gitu kan ketika melihat beberapa definisi bahwa niat itu langsung aktivitas dilakukan, ya. Dan ketika kita di dalam ketika akan sholat, ketika amalan-amalan yang lain itu diucapkan, itu membantu saja sebenarnya itu kan, karena yang penting itu kan kehadiran kolbu, kehadiran hati kita itu kan. Jadi ketika tadi seperti ada orang jatuh langsung dibantu gitu kan, spontan, itulah amal kebaikan, ya, mendapatkan kebaikan di hadapan Allah tentunya gitu kan. Itu mungkin Widar ya terkait Ya. dengan niat. Jadi spontan, otomatis gitu kan. Jadi tidak pikir-pikir dulu. Sama dengan juga salaman gitu kan. Ya, salaman itu kan kebaikan, mendoakan Assalamualaikum. Tidak ini saya terima nggak salamnya, dia kenal tidak itu kan dengan saya. Tidak, langsung aja otomatis gitu kan. Ya. Jadi salaman mendapatkan saling mendoakan. Jadi otomatis spontan itulah amal kebaikan dan secara tidak kita rasa, ya di sanalah ada niat itu yang memang begitulah, ya tidak bisa dipisahkan dengan karena tadi bahwa niat itu adalah dilakukan langsung dengan aktivitasnya, ya spontan mungkin bahasa kita itu kan, ya spontan dilakukan. Demikian yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi naik Naik bis. kendaraan, ya naik bis. Kalau ketentuannya memang jauh dekat ada tarifnya, ya mungkin menyesuaikan dengan tarif itu gitu kan. Tapi kalau memang tidak ada ketentuan, saya kira tergantung ketentuannya gitu kan. Tergantung ketentuan yang ada, kita mengacu pada ketentuan yang ada gitu kan. Ya. Kalau di Indonesia juga kan ada gitu yang jauh dekat gitu kan. Yang jauh dekat tarifnya sama. Kalau kita perhitungkan kan mungkin yang jauh, ya jadi rugi penyelenggaranya, ataupun kalau yang dekat ya penumpangnya yang rugi gitu kan. Ya semuanya kan mungkin telah dihitung, telah dikalkulasikan, ya. Saya kira terkait dengan hal itu, selama ada ketentuan bahwa tarifnya Cukup dekat sekian, sama. ya jauh dekat sama, berarti kan sudah sesuai dengan ketentuan gitu kan. Semuanya mungkin Ya, telah berarti telah kita dikaji berdosa ya terkait Ustaz ya. perhitungan. Berarti Kenapa? berdosa kalau naik nggak bayar ya Ustaz ya, walaupun dekat sekali.
Ya, kalau tidak bayar itu mungkin yang tidak tidak benar gitu kan, harus bayar gitu. Karena di sini kontrolnya jarang sekali Ustadz. Jadi banyak yang naik aja. Kadang-kadang diajak teman ya naik aja nggak apa nggak ada kontrol gitu. Ya, itulah memang selaras dengan yang kita bahas ya terkait dengan kita ada Kecil kalanya aja. di dalam keseharian merasa merasa kecil ya, merasa kecil, merasa biasa dan ada kalanya memang kita itu ya yang dirasakan saya kira sama saya juga itu kan ketika yang melakukannya banyak orang walaupun itu kejahatan disangka baik gitu kan. Ya, Iya, ada iya. kalanya seperti itu memang. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an itu disinggung ya. Jangan sampai sesuatu yang jelek itu walaupun banyak yang menyukainya ataupun banyak yang setuju itu kamu lakukan gitu kan. Ya, itu ada potongan ayat dalam Al-Qur'an seperti itu gitu kan. Dan kita juga ada kali merasakan kan, oh ini banyak orang yang melakukan padahal tidak baik, merasa benar gitu kan. Ya, ada kalanya seperti itu. Ya, makanya semuanya kembali kepada kepada ketentuan yang ada saya kira gitu kan. Demikian Bang Ibu. Makasih, makasih Ustadz. Sama-sama. Bang. Baik, Ustadz. Ih, Assalamualaikum Ustadz, berarti warahmatullahi saya dosa wabarakatuh. ya, Ustadz ya. Karena saya suka nyuruh orang. Karena tiket di sini gratis, saya bilang, udah naik aja. Gitu, nggak usah bayar. Karena gratis. Karena gratis itu buat yang kita, Ustadz, yang penduduk ya. Tapi kalau buat orang lain, yang bukan penduduk setempat itu, mereka bayar. Jadi saya suka nyuruh, udah nggak usah bayar. Pura-pura aja nanti kalau saja nggak ngerti. Ih, dosa. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kata Rasulullah. Dosa ya, Ustadz ya. Berarti kita udah mengambil hak sebenarnya ya dari yang sudah ketentuan itu ya Ustadz ya. Ya Allah, Tuhan Muhammad Rasulullah. Ih, memalukan sekali ini. Tuh, untung Bu Idar nanya ya Bu Idar ya. Bu Idar. Bagus lah Bu Idar. Saya jadi tobat, 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 Memang tobat. banyak yang melakukan di sini. Kadang-kadang ya kebetulan kita udah ada niat jalan kaki karena dekat. Tapi kebetulan ada bus berhenti. Ayo naik aja gitu. Godaan syaitan yang terkutuk itu. Iya benar-benar. Iya benar ya Allah Tuhan ya itu Ustadz ya. Yang remeh-remeh kayak gitu Ustadz ya. Allah udah naik kecil Allah gitu. Kita kan gitu ya Ustadz ya. Allah udahlah gitu kan. Gitu. Saya juga sering tuh Ustadz belanja misalnya di supermarket. Terus nggak jadi. Terus malas balikin lagi krayonnya gitu Ustadz. Taruh aja gitu di mana. Padahal itu kan sebenarnya saya lagi mempekerjakan orang yang di sana jadi bikin capek ya Ustadz ya sebenarnya ya. Eh, ya sih memang hal-hal Iya, kecil iya. itu harus Kita dipikirkan sadar ya. sekarang. Mm-mm, benar-benar Mudah-mudahan kita sekali. sadari untuk kesalahan-kesalahan kecil yang bisa-bisa jadi bukit. Iya, benar, astagfirullahaladzim. Muhammad Rasulullah. Ya udah. Baik, kita pertanyaan berikutnya ke Mbak Berta dulu. Baru setelah itu ke Adiba, Teh Adiba, dan juga ke Bu Mbak Ita. Terus habis itu ke Teh Lin. Mangga, Ya, Mbak Berta. terima kasih. Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Waalaikumsalam. kebaikan yang diungkit-ungkit, walaupun diungkitnya itu nggak langsung ke orang yang pernah kita berbuat baik pada mereka gitu Ustadz. Misalnya dalam gibah atau dalam perenungan sendiri gitu. Mungkin disampaikan ke orang lain atau direnungkan sendiri gitu. Pada kita merasa sudah cukup yang kita sudah lebih dari cukup kebaikan yang kita lakukan, tapi dikecewakan. Kadang mengatur hati itu susah juga, Ustadz. Itu, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Apakah kebaikan yang diungkit-ungkit itu akan serta-merta menghilangkan eh, ininya, pahalanya, Ustadz? Dan cara mengatur hati ini, Ustadz, untuk bisa berdamai. Eh, Kalah kebaikan kita dibalas dengan hal-hal yang tidak baik itu. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya baik, terima kasih Mbak Berta. Terkait dengan kebaikan, ini di dalam keseharian kita memang ya. Di dalam keseharian kita ada kalanya kita juga memang tidak terasa ya. Terkait dengan kebaikan yang diungkit-ungkit, yang memang ada kalanya mungkin kita melakukan dan lebih terasanya ya. Sama tadi dengan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan terkait dengan infak ataupun sedekah kepada orang lain ya. Dan ada hubungannya antara hadis yang tadi kita bahas di awal
terkait dengan jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun, ya. Dan Rasul mencontohkan bagaimana membuat orang lain itu merasa tenang dan senang, ya. Maka terkait dengan ini pun di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 263 disebutkan bahwa perkataan yang baik itu dan memberi maaf itu lebih baik daripada sedekah yang tindakannya menyakiti. Ya, ya mungkin tadi yang diungkit-ungkit itu kan. Qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatsba'uha adza wallahu ghaniyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakiti yang eh, orang yang diberi. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Ya, bahwa dari ayat ini sebenarnya perbuatan apapun itu. Di sini kan dicontohkannya sedekah ataupun berinfak gitu kan, karena memang lebih lebih terasa ada memberi dan menerimanya. Ya. Jadi sesuatu perbuatan baik kemudian diikuti dengan menyakiti orang lain, itulah yang perlu kita perhatikan. Dan ada kali memang tidak terasa. Ya, mungkin kita banyak-banyak istighfar saja gitu kan. Mudah-mudahan karena kesalahan ini, dosa ini kan kita ada kalanya sering menyebutkan yang terasa atau yang tidak terasa. Ya, mungkin ada kalanya dosa yang tidak terasa kita berbuat salah, itulah bisa kita siasati dengan senantiasa minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, kemudian ayat ini pun menggambarkan ke bawahnya lebih jelas terkait dengan bagaimana sih pahalanya gitu kan. Pahalanya nanti di hadapan Allah, ya. Di sini karena memang lagi membahas tentang kebaikan, salah satunya adalah berinfak, ya. Maka diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu, pahala kebaikanmu intinya, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu. Jangan engkau batalkan, gitu kan. Jangan engkau hilangkan, jangan engkau rusak pahala kebaikanmu. Di sini disebutkan sedekah bil manni wal adza, ya, dengan menyakiti orang yang menerimanya. Sampai diibaratkan seperti apa memang pahalanya nanti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer gitu kan, pamer kepada manusia dan tentunya tidak beriman kepada Allah, ya, bukan karena Allah. Seperti apa perumpamannya? Famathaluhu kamathali safwan alaihi turab fa asabahu wabilu fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Seperti perumpamaannya batu yang licin yang di atasnya ada debu itu kan. Debu itu kan sesuatu yang halus dan hampir tidak terlihat debu itu, ya. Tadi ada debu-debu yang terlihat jelas ketika disorot oleh sinar itu kan. Ya, jadi perumpamannya seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian ke atas batu itu ditimpa hujan yang sangat lebat, ya. Jadi di atas batu yang licin, atau taruhlah sekarang yang licin itu keramik atau granit gitu kan. Ya, ada debu, kemudian ada hujan ataupun disiram air yang banyak, ya, disiram hujan yang lebat, maka tinggallah batu licin itu. Jadi debu itu hilang, tidak ada, bersih gitu kan. Ya, itulah perumpamaan. Ya, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Ya, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Ya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sebagai gambaran, sebagai pengingat bagi kita semua, ya kita nggak tahu ya amalan. Maka ya tadi kita banyak-banyak beristighfar dan berdoa mudah-mudahan amalan yang dilakukan ini ya Allah Engkau berikan pahalanya gitu kan. Ya maka tingkatan tertinggi orang yang beribadah itu adalah memang ihsan itu karena Allah. Ya jadi sebenarnya itu kan. Jadi itu kita melatih untuk berbuat ihsan. Jadi ihsan itu kita beribadah kepada Allah, ya,
seolah-olah kita melihat Allah. Ya, berbeda kan ada kalanya ketika kita merasa melihat dan merasa diperhatikan. Kalaupun tidak bisa yakin, Allah melihat kita. Jelas kita meyakini bahwa Allah melihat kita semua kan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui, khabir, Maha teliti apa yang kita lakukan. Ya, jadi ini sebenarnya berbicara tentang kebaikan di dalam infak sedekah, tetapi dari hal kebaikannya untuk apapun itu kan, kebaikan yang kita lakukan. Jadi di hadapan Allah, ya nanti la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Maka ketika kita beramal itu iringi dengan kebaikan-kebaikan. Karena memang ketika kita melakukan kebaikan itu akan terbiasa ataupun akan datang kebaikan-kebaikan yang lain. Begitulah juga disinggung dalam surat Al-Muzammil. Ya, Al-Muzammil itu kan wahai orang-orang yang berselimut, ya, berselimut supaya kita bangun tengah malam. Dan yang menarik akhir ayat di dalam surat Al-Muzammil adalah wastaghfirillah. Setelah kita banyak melakukan kebaikan, di antaranya dengan sholat malam, ya, sholat malam itu bisa sepertiganya, sepertiga terakhir malam, ya, itu ayat yang panjang dalam terakhir surat Al-Muzammil itu, di akhir ayatnya disebutkan wastaghfirillah innallaha ghafurur rahim. Ya, jadi amalan terhebat setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita semua, wastaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Ya, karena bisa jadi kita melakukan kebaikan itu ya bukan karena Allah ataupun mungkin karena Allah tetapi ada niat-niat yang lain, ya, wal'iyadzubillah. Maka tapi ini bukan menjadi alasan bahwa oh nanti saya kalau berbuat ini tidak ikhlas, tidak karena Allah. Jadi tidak, justru dengan melakukan berbagai kebaikan dan ada bisikan-bisikan itu semakin menguatkan kita untuk beribadah karena Allah. Ya, jadi memang bisikan setan itu halus sekali gitu kan. Ya, jadi ketika ada kalau begini saya tidak usah berbuat saja, justru berbuatlah, nanti juga akan terbiasa. Ya, sama halnya memang ketika beramal-beramal yang lain pun sama gitu kan. Kalaupun belum bisa yang banyak ya yang sedikit gitu kan. Kalaupun sedikit ada gangguannya, begitupun yang banyak pasti lebih besar gangguannya gitu kan. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan membimbing kita semua dan beramal apapun kita karena Allah dan diiringi dengan senantiasa minta ampun kepadanya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Demikian, Mbak Berta. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Itu kita harus dituntut ya Ustadz ya untuk apa ya, pandai memotivasi dengan diri kita sendiri, pandai berdamai dengan diri kita sendiri supaya apa yang kita berbuat walaupun balasannya itu tidak sesuai dengan ini, itu kita harus ini ya Ustadz ya, berpasrah aja. Karena niat awalnya itu tadi ya Ustadz ya yang harus kita jaga ya Ustadz ya. Makasih Ustadz. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Masih ada 2 pertanyaan Ustadz, waktunya sudah mepet. Makasih Mbak Berta untuk pertanyaannya. Pertanyaannya saya gabung aja Ustadz ya. Pertanyaan yang pertama datang dari sebentar, dari Teh Hadiba. Pak Ustadz memberikan hadiah kepada orang yang bukan termasuk duafa, apakah bisa diniatkan sebagai sedekah? Dan yang kedua dari Mbak Ita, eh, kalau niat baiknya itu diniatkan bagi orang tua kita, bagaimana hukumnya gitu Ustadz? Apalagi kalau mungkin kalau yang sudah wafat ya Ustadz. Terus kalau kita berbaik tapi kalau kita berbuat baik tapi dibalas dengan kejahatan, apa yang harus kita lakukan? Ini saya pernah dengar salah satu ulama menyatakan kalau kita dijahatin balas lagi dengan kejahatan karena memang diperbolehkan gitu ya dalam agama gitu Ustadz. Tapi apakah memberikan ketenangan? Tidak ternyata gitu ya Ustadz ya. Itu Ustadz tadi, bolehkah kita memberikan hadiah kepada yang bukan termasuk duafa?
Apakah bisa diniatkan sedekah? Dan yang kedua, berbuat baik bagi orang tua, bagaimana hukumnya? Dan yang ketiga, berbuat baik tapi dibalas dengan kejahatan, apa yang harus dilakukan? Mangga Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan hadiah, hadiah itu kan pemberian ya. Jadi pemberian itu dalam bahasa umumnya adalah infak gitu kan. Ya. Jadi bahasa besarnya adalah infak. Makanya dalam ayat Al-Qur'an disebutkan ketika berbicara tentang infak secara umum itu kan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari rezeki yang Allah berikan, dia memberikan, menginfakkan kepada orang lain. Ketika pemberian kepada istri dan anak dari suami kan menjadi nafkah itu kan kewajiban memberikan nafkah ya dari infak itu kan kewajiban nafkah. Kemudian ketika wajib pemberian itu ketika sudah kemarin kita membahas tentang haul dan nisab menjadi zakat itu kan ya. Kemudian itu kan wajib. Kalau yang sunnah itu menjadi sedekah ya sedekah. Makanya sedekah juga lebih luas karena lebih luas bukan cuma berupa uang gitu kan ataupun materi. Ya, kita mengenal di dalam sebuah keterangan itu bahwa tersenyum terhadap saudaramu adalah juga sedekah, memberikan kebaikan. Nah, juga di antara ada pemberian itu adalah hadiah. Nah, hadiah itu memberikan kepada orang lain dengan sukarela. Maka dianjurkan memang memberikan hadiah. Ya, disebutkan bahwa tahaddu tahabbu gitu kan. Ya, saling kalian memberi hadiah, kemudian tahabu nanti akan saling tumbuh rasa saling cinta ataupun mengasihi. Ya, ketika kita dapat hadiah kan bahagia gitu kan. Ya, bahagia. Jadi itulah di antara dampak positif saling memberikan hadiah. Tahadu, tahabu, pemberian dengan sukarela. Ya, ketika hadiah memang lebih umum juga. Ya, bukan kepada orang yang membutuhkan saja. Karena bisa jadi eh, orang yang diberikan hadiah itu tidak begitu membutuhkan, tetapi itu menjadi menjadi pahala kebaikan, ya, menjadi pahala kebaikan karena tahadu tahabu saling memberikan hadiah, ya, karena ada nanti saling mengasihi dan saling mencintai itu kan, ya, ataupun mungkin kalau keseharian kita ya selain hadiah ketika ada yang habis bepergian ataupun perjalanan ya kan ada oleh-oleh biasanya itu kan semisal hadiah pun itu juga. Nah, itu terkait dengan hadiah. Jadi saling memberikan hadiah nanti akan timbul rasa saling kasih mengasihi, rasa saling menyayang. Kemudian yang kedua, yang kedua punten teh tentang apa tadi? Jadi lupa lagi. Berbuat baik tapi niatnya untuk orang tua gitu Ustadz. Oh iya. Apalagi kalau mungkin orang tuanya sudah almarhum gitu, gimana Ustadz? Iya, jadi berbuat baik diniatkan untuk orang yang sudah tiada itu insya Allah pahala kebaikannya sampai karena kita beramal itu kan juga tadi sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ketika diniatkan untuk orang yang sudah tiada, ya, jadi nanti sampai kepada orang yang telah tiada tersebut. Ya, jadi kita ketika mendoakan itu bukan bukan minta doa kan, mendoakan. Ya, itu yang kita harus saling mendoakan. Jadi mendoakan saling mendoakan ini bukan saja sesama orang yang masih hidup, sama orang yang sudah meninggal pun kita dianjurkan untuk senantiasa mendoakan gitu kan. Ya. Kalau salingnya kan kita tidak doakan karena sudah meninggal. Jadi di antara doanya adalah kita menyampaikan Allahumma taqabbil Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na. Ya, biasa terungkap itu. Ya Allah, terimalah ya dan sampaikanlah wa ausil sawaba ma qara'na apa yang kami baca dari doa-doa, dari sedekah gitu kan. Jadi sebagaimana yang kita niatkan, kita berniat untuk orang yang telah tiada ya, untuk orang yang sudah meninggal ya sebagaimana niat kita insya Allah sampai itu kan. Jadi karena sesuai dengan niatnya maka
Dan ada riwayat-riwayat lain yang bahkan ketika jangankan doa gitu kan, jangankan doa ini sebatas sebagai apa ya? Sebagai sebuah gambaran. Ketika sahabat lewat kepada kuburan, kemudian menyimpan pohon yang masih basah gitu kan, dan disebutkan selama pohon itu batang itu basah, maka diampuni dosa yang ada di dalam kubur. Ya, maka kebanyakan kita sekarang kan mempermisalkan ya ketika zaman Rasul dulu dengan apa? Dengan batang yang basah itu kan selama masih basah itu memberikan memintakan ampunan kepada Allah gitu kan. Karena ya makhluk Allah gitu kan saling mendoakan gitu kan. Nah, maka sekarang kan biasanya dengan itu ya, dengan apa? Tabur bunga itu kan. Ya, bunga itu kan seger basah. Ya, mungkin saya kira mungkin dikiaskannya ke sana gitu kan. Ya, itu saja menjadi pembahasan dan menjadikan sebab yang ada di dalam kuburnya tersebut dimintakan ampun ya dan diampuni selama batang tersebut basah ya, apalagi didoakan ya, dikirimkan, maka selaras dengan keterangan bahwa amal jariah itu diantaranya adalah wal keturunan anak yang soleh yang mendoakan itu kan, berarti sampai gitu kan, sampai kepada orang yang telah meninggal. Jadi siapapun yang mendoakan kebaikan ya sampai, dan kemudian pahala kebaikannya seperti tadi sedekah diniatkan untuk yang telah meninggal ya sampai insya Allah dengan izin Allah. Demikian. Masih ada satu lagi ya tadi atau udah digabung? Kalau kebaikan dibalas dengan kejahatan, Ustadz, apa yang harus dilakukan gitu? Ya, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Amanat kanjeng nabinya memang kebaikan itu tidak dibalas dengan kejahatan. Ya tadi di antaranya yang Teteh sebutkan. Sebenarnya ketika pun ada kepuasan, kepuasan sesaat kesananya tidak nyaman sebenarnya. Ya, jadi kebaikan, kejahatan itu memang sejahat apapun harus diiringi dengan kebaikan. Walaupun ya nanti tentunya dalam dalam pelaksanaannya sesuai dengan bagaimana kejahatan itu. Dalam artian kalau dalam keterangan hadis Rasulnya kan amanat ketakwaan itu kan ya, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha ya, jadi hapuslah kejahatan itu dengan kebaikan ya. Ketika ada kebaikan, kalau yang sebenarnya manusia itu kan cuma sebagai pelaku saja, nanti kan semuanya ada diperhitungkan di hadapan Allah, maka Allah adalah yang berhak memberikan balasan sebenarnya ya. Dalam Al-Quran itu banyak disebutkan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kalaupun kita mungkin ada kalinya merasakan bahwa berbuat baik, ternyata orang yang bersangkutan membalas dengan kejahatan, ada kalanya kebaikan yang kita lakukan kepada seseorang tidak langsung dibalas dengan kebaikan orang tersebut. Ya, tapi yakin bahwa kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Dalam surat Ar-Rahman yang senantiasa kita baca, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, ihsan itu kebaikan itu nanti dibalas juga dengan kebaikan. Kalaupun orang yang kita bantu, orang yang kita berbuat baik kepadanya memperlakukan tidak baik, yakinlah Allah punya cara lain untuk memberikan kebaikan kepada kita. Bisa lewat orang lain ataupun bisa dengan apa gitu kan. Jadi kita meyakini bahwa ini kan sebagai motivasi bahwa kita senantiasa berbuat kebaikan tanpa melihat orang yang kita bantu sebenarnya. Walaupun ada kalanya kita terpengaruhi kan dengan dengan orang lain itu kan. Itu mungkin teh yang bisa ditanggapi, Mangga. Atur nuhun.
Iya baik Ustadz, Alhamdulillah. Ya, ya Ustadz ya kejahatan, kalaupun ya mungkin kejahatan bukan kejahatan bunuh orang balik lagi bunuh kali Ustadz ya repot juga kalau itu ya, Ustadz ya. Mungkin kejahatan kayak apa ya, dikhianati gitu ya Ustadz ya mungkin ya. Eh, apa ya Ustadz, ya hal-hal seperti itu mungkin yang sifatnya lebih kepada mental kali ya Ustadz ya, seperti itu ya. Baik Ustadz, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga cukup jelas ya Mbak Ita ya untuk jawabannya. Insya Allah, karena waktunya juga nih Ustadz sudah pukul 5 di sana ya Ustadz ya. Eh, Iya, iya iya, sudah pukul 5. ya, jam 5 kurang 1 menit. Ya mungkin tadi intinya biar tidak eh, mengambang dan langsung bisa ditangkap. Maksudnya dari kejahatan dan kebaikan itu intinya kita tidak boleh ada balas dendam gitu aja mungkin. Ya kalau tadi seperti kejahatan dalam Al-Quran kan seperti pembunuhan dengan bunuh lagi kan namanya kisos itu kan. Ya mungkin ini di dalam keseharian kita ya memang dan terasa sekali kan saya kira gitu kan. Jadi dihindari memang yang namanya balas dendam gitu kan. Itu kan tidak baik gitu. Ya mungkin ke sana eh, terkait dengan hal yang tadi. Semangat ya. Memaafkan juga kali ya Ustadz ya, gitu ya. Tidak ada dendam berarti memaafkan ya Ustadz ya. Iya betul, berarti memaafkan itu kan. Sah ya Dan itu Ustadz ada, ya. iya, iya. Hmm, baik. Baik Ustadz, semoga Mbak Berta. Ini Mbak Berta mulu dari tadi nih, soalnya di samping Ustadz ada Mbak Berta. Jadi tiap kali ngeliat tuh namanya nama Mbak Berta gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya dan juga tadi yang sudah disampaikan. Banyak sekali nasihat yang sudah kita dapatkan juga. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan dan kalau memang nanti masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa di grup ya. Nanti tinggal saya sampaikan kepada Ustadz Taib juga. Ustadz, mulai minggu depan itu jadi kita ganti jam Ustadz, kembali jam yang lama. Jadi bedanya 6 jam lagi bukan 5 jam lagi gitu Ustadz. Nanti dikabarkan lagi Ustadz mengenai perpindahan waktu ini menjadi waktu eh, bukan waktu musim panas lagi. Kita kan masih waktu musim panas nih Ustadz sampai hari Sabtu, Minggu sudah kembali lagi Ya. normal gitu. Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz. Semoga bisa menambah ilmu buat kita, bisa menambah juga keimanan kita, keistiqomahan kita, dan tadi membuat kita semakin waspada ya. Dengan hal-hal kecil yang tadi kata Ustadz katakan, kecil-kecil kesannya remeh, kecil-kecil di apa kita tidak terlalu dipersoalkan, ternyata dampaknya cukup besar sebenarnya gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz. Mangga Ustadz kesimpulannya dan juga doa bagi kami semua Ustadz. Mangga. Baik, Alhamdulillah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sampai penghujung, kita akan sama-sama berdoa. Kesimpulannya adalah terima kasih atas pembahasan ini. Ini mengingatkan kepada kita semua, saya pun jadi teringatkan bahwa bagaimana di dalam keseharian kita tidak boleh menyepelekan amalan apapun. Ya, karena semuanya akan ada balasannya dan semuanya tentu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan-pembahasan tentang ini adalah mengingatkan kepada diri kita semua bahwa dalam hidup ini ada yang mengawasi. Kalau kita ketika masuk ke dalam supermarket ada tulisan gedung ini dipasang CCTV ya. Jadi kita tentunya waspada itu kan. Dan ini yang paling harus ditanamkan dalam diri kita bahwa setiap kesempatan ya ada CCTV yang maha kuasa Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melihat kita dan ada kalanya kita melakukan hal-hal sepele itu karena awalnya memang merasa merasa tidak diawasi ini yang perlu kita tanamkan lebih banyak ya maka dengan adanya malaikat itu beriman kepada malaikat ditanamkan di dalam diri bahwa inilah manfaat beriman kepada malaikat, salah satunya kita akan senantiasa waspada. Mudah-mudahan sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu kita termasuk orang-orang yang senantiasa
waspada dan hati-hati di dalam perbuatan ini karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan kita semua, dan di sisi yang lain kita pun berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa tukhulina wa maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا. الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم تقبل منا يا رب، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب. Tautkanlah kami semua di dalam kebaikan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا يا رب. Berkahilah semua di dalam kami semua ya Rabb. Berkahilah pendengaran kami, penglihatan kami, qalbu kami. Berkahilah semua yang ada di dalam kami yang kau titipkan ya Rabb. Allahumma barik lana fi amwalina wa fi auladina wa fi dhurriyyatina wa fina kulluhum wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabb. Demikian, hatur nuhun, terima kasih semuanya. Mohon maaf, selamat melanjutkan aktivitas, senantiasa sehat dan berkah dan bahagia insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih untuk Ustaz Taib dan untuk semuanya yang sudah gabung, Teteh, Mbak Berta, untuk pantunnya, Teh Desi tadi yang sudah mengajarkan kita tadarus juga, Teh Alfi, semuanya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu insya Allah Rabu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Atur nuhun, Teh.